pernah punya pengalaman kan dan Buat Korea. sepatu bola lokal. Oh iya. Polisi lalu lintas. Iya sih. Karena kita dari tadi ngingetin jangan begini. Di luar episode ketiga. Itu dia. Hari Sabtu kita nih ya. Hari Lagi Sabtu. ngerekam hari Sabtu. Seperti biasa kita di sebuah tempat di jalan di kota Bandung, ya. Karena memang kita belum kemana-mana. Tapi kalau kemarin ada beberapa yang udah kontak ke gue dan bilang di Jakarta dong gitu. Oh gitu. Wah, Hari minta. Terus dia mau jadi tamu. Oh. Iya. Ya, boleh sih. Cakep lagi. Siapa tuh? Cewek pokoknya. Boleh. Kita nanti akan rencanakan ke sana ya. Jakarta. Nanti kita ke Iya. Jakarta, kita kota-kota lain juga. Kita mau coba untuk siaran di luar atau siniar di luar, ya, Benar. podcastan di luar. Pengen tahu suasana kalau di luar Bandung tuh kayak gimana. Iya. Dan siniar di luar ini bisa didengerin di Spotify. Bisa didengerin di YouTube juga bisa. YouTube sambil nonton kalau di YouTube. Boleh. Bisa dua-duanya pokoknya mau kamu nonton, mau kamu dengerin, intinya bisa kamu dapetin di platform-platform podcast ataupun platform video. Itu dia. Dan sebenarnya kalau kita nonton atau dengerin siniar di luar tuh ada slogan deh. Apa tuh? Kita punya slogan. Slogannya gue lupa nih, gue belum inget nih Mang. Gak apa-apa ya. Pokoknya slogannya adalah Ayo ikut berkomentar. ya, biar sama-sama kita tenar. Ya itulah intinya. Ya. Memang terdengar sedikit berisik karena sekarang weekend Ya. dan memang dikasih cerah ini gue suka nih cuaca-cuaca kayak gini. Ini cuaca yang biasanya sorenya hujan. Iya. Nah ini gue mau tanya sama lu. Kenapa? Sebenarnya ini bukannya maksud gue pengen ngurusin urusan cuaca ya. Bukan gue BMKG juga. Ricky cuman kan? Ricky cuaca kalau itu. Aduh, gue gak dapet lagi. Kenapa? Iya, jadi yang sampai sekarang masih gue pertanyakan tuh sekarang Indonesia tuh sebenarnya musim panas apa musim hujan sih? Sebenarnya semua udah berubah kan? Semenjak 2000 berapa ya Mike ya? Kalau gue ngerasa selalu itu adalah bulan-bulannya hujan. Iya, harusnya. Tapi makin kesini, apalagi sekarang kita nih masih di awal Januari, harusnya udah nggak hujan kan? Harusnya udah masuk ke musim panas lah ya. Ternyata masih hujan-hujan juga. Itu dia. Malah kadang justru ketika kita prediksi ini bakal hujan, malah nggak hujan. Iya. Begitu kita prediksinya, wah hujan nih gitu. Iya. Wah nggak bakal hujan nih, tahu-tahu hujan gitu. Itu. Kayak kemarin sempat sini hujan deras juga kan? Iya, sore lagi hujannya. Iya. Cuman kalau feeling gue ya, kenapa biasanya ini Bandung ya. Jadi buat yang pengen ke Bandung, usahakan hari Jumat itu ya jangan kemana-mana karena biasanya hari Jumat itu bakal hujan biasanya. Sabtu justru yang kalau hujannya tuh jarang-jarang. Jarang-jarang. Kalau feeling gue sih gini, biasanya karena orang kebanyakan ngadain acara kan di Sabtu sama Minggu ya. Jadi sotoinya gue adalah banyak orang yang minta di Sabtu sama Minggu untuk gak hujan. Jadi ya udah dipindahin deh ke weekdays gitu di hari Jumatnya. Di weekend itu dibiarkan seolah-olah adalah waktunya untuk orang keluar. Iya. Ya kan, jalan-jalan, refreshing, ada event, ada acara gitu kan. Dan di atas sana pawang hujannya bertarung. Bisa jadi. Tapi lu percaya nggak sama pawang hujan? Percaya gak percaya. Cuman gue banyak lihat kejadian di mana ya itu awannya tuh kayak gimana ya bahasanya ya, kayak bergerak aja gitu loh. Iya. Berpindah gitu loh. Kalau gue sih entah kenapa gue percaya loh sama pawang hujan. Lo percaya? Berarti gimana? Lo pernah ada kejadian apa nggak kira-kira? Jadi pernah gue ngobrol gitu sama teman gue, kebetulan teman gue juga dia bukan pawang hujan tapi dia paham lah tentang yang kondisi-kondisi goib gitulah. Kondisi goib di atas. Iya, dia bilang memang katanya ya, ini gue juga nggak tahu nih. Katanya kalau di atas itu memang ada jin langit gitu. Jadi mereka tuh biasanya pawang hujan itu kalau minta itu negosiasi sama jin langit. Jadi bukan pakai remote AC kan? Enggak dong. Lagian gue bingung ya kalau dibilang remote AC. Emang di langit ada AC-nya? Nah itu dia, makanya gitu on off-nya sebelah mana? AC kan identik dengan dingin kan? Betul. Terus kalau cuacanya panas gimana? Emang pakai AC? Berarti pakai heater dong di atas. Waduh, udah gitu kalau misalkan AC kan suka ngecelak gitu ya? AC kan kalau udah mulai rada freonnya ada error gitu kan? Udah mulai ngecelak gitu ya? Udah harus panggil tukang servis tuh. Iya, itu yang servis siapa di atas? Itu dia, makanya gue bingung. Cuman yang gue tahu memang teman gue ini percaya nggak percaya. Iya. Waktu itu gue pernah di kosan gue dulu. Terus hujan deras nih. Nah kebetulan teman gue tuh mau berangkat. Mau berangkat dan gue juga kebetulan pada saat itu mau berangkat juga. Jadi pada mau pergi lah intinya lah. Iya. Terus gue bilang kan, wah ini hujan gede nih gimana nih, anjir gue mau keluar. Terus temen gue bilang, bentar, kata gue nego dulu di atas nih. Dia bilang, udah beres nih, dia diem.
15 menit lagi berhenti. Ush. Terus kan gue tidak mudah percaya sama orang lain dong. 15 menit lagi, masa sih? Masa 15 menit lagi? Dan ternyata bener, justru malah lebih cepat. 14 sampai menit ke 13 tuh gue timer berhenti hujan nih. Wow, segitunya? Iya, sampai segitunya. Waduh, ini gue kadang penasaran deh kalau orang-orang ada yang percaya sama pawang hujan juga nggak ya? Kayak ya nggak tahu. Seenggaknya kita kan, ya kalau gue mungkin di sisi yang percaya karena ada beberapa kejadian yang memperlihatkan, apalagi gue di event, ya kan, sering banget ada kejadian-kejadian di mana, ini kayaknya mau hujan nih gitu, udah nggak jadi gitu. Kalau nggak ada kejadiannya di mana awan lagi, ibaratnya bolongnya, langitnya cuma di gua doang gitu. Ya kan waktu event bareng kita pernah. Iya kan ya gitu kan. Di mana daerah, ada daerah provinsi. Iya daerah sebelah saya itu terang gitu kan. Gelap gitu. Gelap. Kita doang yang terang. Itu. Ya makanya jadi penasaran nih kira-kira kalau misalnya ada orang percaya gak sama pawang hujan. Iya. Gitu. Kita ini ada. Ini ramai banget. Iya nggak apa-apa nih. Silakan dia apa? Nggak apa-apa. Waduh. Iya. Wah. Rame-rame. Ini dari mana Pak kalau boleh tahu? TM. Dari mana? TM. Oh iya, sama ada di jalan. Wah, ngobrol-ngobrol. Wah, boleh. Gitu. Kita akan ajak, kita akan ngobrol-ngobrol sama. Iya. Jadi ini namanya siniar di luar alias podcast tapi betul. Jadi kita rekam. Gak apa-apa. Ini kita rekam. Nanti ini juga akan masuk di YouTube kita. Siniar di luar. Bapak siapa? Gunanto. Bapak Gunanto. Oke, Bapak Gunanto. Bapak Gunanto lagi ada apa? Dari mana ya Pak? Kita lagi reuni ITB 87. Oh. 35 tahun. TM itu teknik minyak. Teknik minyak tahu. Bener. Iya, kelihatan ini. Baru baca. Ada dari kira tahu. Teknik minyak, Pak. Angkatan berapa? 87. Ini jadi penasaran nih, Pak. Ini sebenarnya gini, kita tadi ngomongin soal pawang hujan. Ya kan? Gak ada hubungan sama minyak sebenarnya. Gak ada hubungannya, tapi mungkin Pak Gunanto pernah punya pengalaman gak, Pak? Yang akhirnya bikin antara percaya gak percaya pada akhirnya, Pak ya? Kan siapa tahu dulu kan. Kalau saya pengalamannya gini, saya nggak punya pengalaman, cuma waktu lagi main golf tuh tunjukin. Tuh pawang hujannya gitu. Oh gitu ditunjuk. Dikasih tahu gitu. Oke, terus dia lagi diem aja. Emang dia pawang hujannya? Iya. Oh jadi tiap lapangan golf itu ada pawang hujan. Oh kita baru tahu. Karena kalau hujan ya. Oh iya benar. Kalau sering hujan kan nggak mau datang. Di sana hujan mulu gitu kan. Jadi dia ada pawang hujan ternyata. Tapi Bapak termasuk orang yang percaya sama pawang hujan nggak Pak? Percaya nggak percaya sih. Jangan percaya ya. Tapi ya jangan terlalu percaya gitu kan. Waktu yang ada itu apa yang punya remote. Kan ada tuh sempat viral kan yang pakai mangkok gitu Pak. Pakai mangkok. Tuh tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Saya nggak bisa nanggapin, orang nggak ngerti ilmunya apa, nggak ilmiah gitu. Kita tanya yang ngerti aja. Pak, jadi penasaran Pak Gunanto, teknik minyak tuh ngapain? Teknik minyak itu kita awalnya teknik pertambangan. Tambang minyak. Tapi kalau minyak itu khusus menambang minyak. Laut. Ya bisa di laut, bisa di darat, bisa di onshore, bisa di offshore. Yang ditambang itu lebih ke minyak bumi apa minyak kayu putih Pak? Kalau minyak kayu putih di kebun, di perkebunan berapa gitu. Lebih ke hasil bumi ya. Iya itu. Minyak kayu putih juga hasil bumi. Iya sih bener juga. Jadi dia mineral minyak ya. Fosil. Sampai ke bisnisnya juga nggak sih Pak dipelajarin kayak gitu? Kita sampai ke pengolahan prosesnya aja. Setelah itu perusahaan Pertamina yang jual kan. Nah, Mal kita mau tahu nih Pak. Kan Bapak jurusan teknik minyak, terus pasti paham lah ya tentang. Saya kerja di Astra, pabrik mobil. Gimana? Sebagai apa Pak kalau tahu? Bisa juga sih. Kalau nggak ada mobil, iya benar. yang membeli minyak siapa? Iya benar. Jadi iya benar penerus. Iya. Jadi kalau proses itu mulai dari hulu ke hilir. Saya proses itu. Kenapa aku datang ke sini? Nah, ini ahlinya. Ahli minyak gitu. Kalau saya menyimpang. Oh gitu. Kalau saya menyimpang. Ngomongin soal minyak Pak, karena Bapak dari ITB jurusan teknik minyak kan Pak? Wah ada lebih ahlinya. Lebih ahli lagi. Iya. Nah, sering kira pada datang kan tiba-tiba bisa menyimpang ke Astra gitu Pak. Saya dulu itu di Astra zaman tahun 2003 2004. Minyaknya mungkin lagi biasa kan minyak gitu ya. Agak lagi jelek kan eksplorasi sedikit sehingga
jarang ya yang buka saya pas beneran Astra buka. Oh, gitu. Saya masuk Astra diterima, ya bagus. Oh iya sih, masih ada Karena hubungan. dulu di Astra setahun kerja udah dapat pas zaman dulu. Keren Temen banget. gue yang di minyak, Iya. masih nebeng gue kalau main di sini. Pakai espas ya. Aduh. Iya zaman Tapi dulu. mereka gini, gue gini. Pak Gunanto, makasih banyak. Iya, makasih banyak. Pak ya. Tinggalin. Boleh Iya. lagi kira-kira Betul, teman-teman terima kasih banyak Pak. Sama-sama Sukses. ya. Iya, Pak kita punya oleh-oleh Pak sebenarnya Pak. Jadi kita kalau setiap ngobrol sama pengunjung ya. Sinar di luar Sinar di luar. sama tamu kita. Tamu kita punya sesuatu Pak. Heeh. Ini dia Pak. Kita punya Rp20.000 buat Buat Bapak. parkir, Buat lumayan, parkir Pak. Pak. Nih tuh. Nah. Kita punya oleh-oleh. Iya, jadi kan udah jadi tamu kita di Sinar di luar. YouTube-nya namanya Siniar di luar Pak. Siniar di luar. Nah, Iya. itu langsung dicek. Langsung dicek. Siniar di luar. Bapak mau subret boleh Pak? Subscribe. Siniar di luar Pak. Siniar Ya, Siniar. Siniar. Siniar itu podcast. Pak. Dalam bahasa Indonesia podcast. Iya. Di luar. Di luar ya. Heeh. Nah, itu ada. Itu keluar. Searching. Nah, kita tuh, Pak. itu. Nanti kita masuk Gitu. episode ke-3 ada Pak Gunanto di sana ya. Mantap, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Gunanto. Ada YouTube-nya Bapak? Oh, Apa? mantap. Gunanto Channel. Cakep nih. Wih, udah banyak nih. Iya. Wih, mantap. Bagus kita subscribe juga. Iya. Oke, Pak. Boleh. Iya. Oke. Pak, satu lagi pertanyaan Pak dari saya Pak. Bapak sebagai dulu kuliah jurusan teknik minyak, menurut Bapak Indonesia harus nggak sih sebenarnya import minyak Pak? Nah, bagus nih Pak. Kalau gini kan, ada supply ada demand, Iya. ada volume juga. Iya. Mungkin kalau kita import karena kapasitas pengolahan minyak kita masih Oh, kurang. pengolahan Ya itu kan? ya. Atau tambang-tambang kita mungkin udah jumlah volumenya di tambang udah berkurang. Iya. Sehingga kita harus import. Karena Iya. orang kita bayangin aja gitu. Kemana-mana pakai mobil, pakai Iya motor. benar. Iya Iya, sih. konsumsinya. Satu mobil satu orang. Iya. Kalau di luar kan pakai kereta, pakai Oh, iya. Secara transportasi transportasinya umum. umumnya lebih Iya. oke. Dan lebih enak, ini nggak, mereka nggak perlu banyak beli pakai kendaraan umum, Iya, baik betul. pribadi Iya, kan. iya, benar. Kalau kita mau ke Hero, mau kemana, kayak mobil, Iya. pakai motor. Saran Pak buat pemerintah, buat warga Indonesia dalam penggunaan minyak menurut Bapak harusnya gimana? Ya, pertama kalau jalan kita nggak macet, Heeh. pasti tentu otomatis efisiensi penggunaan Oh iya benar. bahan bakar kita Irit. irit, Betul. ya kan? Daripada subsidinya dipakai untuk bakarin jalan macet, ya mending buat jalannya lebih gede. Benar. Atau dipanjangin Iya, jalannya iya, kan. Iya. Jadi kalau jalannya panjang berarti kan nggak macet. Volume jalannya dilebarin Nah, lagi. kedua ya tadi public transportasinya harus dikuatkan. oke. Jadi orang betah naik. Kalau di Jakarta kan Transjakarta itu kan udah Iya. bagus. Tapi banyak juga karena dia nggak, ya belum semua mencakup semua ya. Jadi masih banyak juga yang Pakai pakai pribadi. satu mobil satu orang tuh mobil. Iya, betul. Termasuk saya juga. Wah. Juga ya. Karena saya aja bubur, Iya. saya kerja di Sunter belum ada. Iya, iya benar. Kalau udah lengkap mungkin akan ada kalau program ada- untuk mindah. Sebenarnya udah dibangun, tuh LRT tuh Iya. di Jograwi, tapi sampai sekarang belum jadi. udah jadi. Oh, udah jadi. Cuma belum dipakai-pakai, gue bingung juga kenapa. Mungkin stasiunnya belum beres. Benar. Ya, Oke ya, terima kasih banyak Pak Terima kasih Gunawan. banyak. Ini Oh, Pak Gunanto, Pak sorry. Gunanto. Oh, beneran. Oh, berarti. Iya, enggak apa-apa. Enggak Iya, apa-apa, bawa. buat parkir Siap. aja nggak masalah. Terima kasih banyak Pak Gunanto. Terima kasih. Mike. Saya Akmal. Waduh, bener juga sih. Siap, thank you. Saya Pak Gunanto, terima kasih Siap, banyak. sehat Ya. selalu. Sehat selalu, Pak. Waduh, barusan kita mantap sekali. ngobrol gak sengaja Iya. bareng sama alumni Betul. dari Teknik Perminyakan ITB Iya. angkatan 87. Udah lama banget lu, Mal. Lu Lu belum 87. lahir. Gua belum mah lahir. Udah. Lu Cuma 2 tahun umur gua. iya, makanya. Tapi bener juga sih, tadi gua baru tahu loh ternyata penggunaan minyak tadi ya. Iya. Sebenarnya kenapa Indonesia harus ngimport? Ya karena pengolahannya sebenarnya. Dan satu hal yang tadi gue juga menarik adalah ya tadi kan minyak kan berarti kan semua orang menggunakan mobil pribadi. Iya. Semua jalan-jalan kemana-mana naik motor, naik mobil, satu mobil satu orang. Iya. Ujung-ujungnya penggunaan berarti ibaratnya gini, di negara berkembang, Indonesia maksudnya masih negara berkembang Iya, kan, belum iya. negara maju kan. Negara berkembang berarti yang paling banyak mengkonsumsi minyak sebenarnya. Iya. Ya sama ini sih kalau gue masih percaya gini. Tadi bener kata Pak Gunanto bilang. Nah, Karena macet jadi penggunaan minyaknya itu lebih besar. Betul. Gue ngerasain kalau sebagai pengguna kendaraan, kadang kalau macet lebih boros mau. iya, karena ya itu lo macet, lo harus stuck. Iya. Dan akhirnya ya udah ngebikin kendaraan tuh ya terus aja
Jalan terus kan, ngalir terus kan. Makanya Gitu gue kan? pengen banget kalau misalkan bisa saran ke pemerintah volume jalannya luasin. Iya. Karena betul. volume kendaraannya juga gini, logikanya ya Mal. Produksi kendaraan tiap tahun terus bertambah. Iya. Tapi volume jalannya segitu-segitu aja ya macet. Ya pada akhirnya kembali lagi adalah ini kan lagi banyak nih yang rame nih, kemarin kabarnya di Indonesia itu mau ada sistem ERP. Apa tuh ERP? Electronic Road Pricing. Oh, Jakarta. Iya di Ya, Jakarta. ya. Baru di Jakarta nih, Bener. karena biasanya gitu kan. Iya. Bandung juga sama kenanya kan, Jakarta dulu nih ganjil Iya, genap. iya. Bandung akhirnya waktu itu dicoba ganjil genap. Ya kan, tapi kita lihat dulu aja kira-kira bakal berhasil nggak nih. Ini kan baru kemarin-kemarin beritanya nih. Bener. Gitu. Di Jakarta katanya mau dicoba bayar kan tiap Ya. mau pakai jalan bayar. 5.000 sampai 19.000. Pertanyaannya, di Indonesia ini kenapa sih segala sesuatunya tuh harus diselesaikan dengan uang? Ya juga ya. Coba. Kita mau ke toilet umum aja 2.000 Iya. dulu kan. Terus ada hukuman, misalkan ada Iya. orang korupsi, Iya. denda lagi. Udah tahu warga Indonesia tuh kaya. Iya, mau denda seberapa juga ya bisa-bisa aja tinggal dibayar ya. Itu. Bang. Misalkan ada yang langgar lalu lintas, Heeh. hukumannya apa? Kurungan atau denda? Ya orang milih denda lah. Ya jelas. Gue kadang suka nggak habis pikir gitu mah. Ya pikir. Itu maksud Heeh. gue. Tapi ya itu sih tadi jadi ngobrol ke arah minyak ya, dari kita awalnya ngomongin langit, hujan, air ke minyak. Minyak loh. Iya. Dan dia kerja di Astra. Iya. Tadi gue ada bingung. Tapi masuk akal. Iya benar. Karena waktu itu lagi ada apa? Ya intinya kan ada bagian yang berhubungan dengan Iya. minyak, dengan bensin gitu Hmm. kan. Jadi dia kerja di sana juga. Itu gitu. dia. Ya kan kadang apa yang kita kuliahkan jurusannya tuh kadang-kadang nggak sesuai dengan kerjaan mal. Iya sih. Kayak lu coba. Iya. Jurusan apa lu? Gue bisnis. Mistis. Bisnis. Jurusan Administrasi mistis. bisnis. Mistis. Jurusan administrasi bisnis. Oh bisnis. Gue kira Bisnis. administrasi mistis. Bisnis mana lagi? Kuliahnya emang FISIP, Ya tapi Fakultas Ilmu Setan dan Ilmu Pelet, gitu kan lu kan katanya. singkatannya. Ya. Ilmu santet dan ilmu Iya, pelet. lu Unpad kan? Unpad. Unpad. Tapi lu kerja sebagai Penyiar radio Nah. dan akhirnya berhubungan juga dengan dunia komunikasi yang seharusnya gue masuk Vkom. Iya. Malah jadi di Itu dia. kuliah bisnis masuknya ke situ. Makanya buat kita nggak punya nama pendengar ya. belum belum ada ya, sih, nanti belum ada aja lah. sih. Nanti kita sambil pikirin. Kalau enggak boleh komen di YouTube kita. Mhm. Yang punya ide nama pendengarnya apa, nanti kalau yang menang kita akan kontak, kita akan hubungin, kita kasih 100.000 rupiah. Itu dia kita Kita kasih kirimin, mau dalam bentuk hadiah. saldo atau kita dalam bentuk saldo mah bisa itu ya, kayak bisa GoPay, OVO gitu bisa ya. Iya dalam bentuk saldo ataupun nanti ditransfer, Iya. boleh lah, nanti kita pilih. Ya. Iya. Dia yang nonton, komen, kasih tahu ke kita kira-kira si senior di luar ini kalau punya nama pendengar Iya. itu apa? Yang paling oke, yang paling bagus dan menurut kita kayak lucu nih, keren nih Iya. gitu. Kita kasih 100.000. Makanya lo Ya. pengen rencanain gih dari sekarang. Kira-kira mau namanya apa? Kenapa direncanain? Ya memang harus direncanakan dong kalau mau menang, mau Oh iya, dapatin bener sesuatu juga kita sih. harus berencana. Bener. Zaman sekarang lagi sering mal Apa tuh? merencanakan sesuatu. Tapi Sampai ngebunuh orang aja kan direncanakan. penjara seumur hidup ya? Iya. Ya. Ngeri sih. Itulah ya maksud gua. Iya. Kenapa sih harus dihilangkan nyawa orang gitu? Kalau memang lu nggak suka sama seseorang ya jangan dibunuh. Tapi menurut gue itu akhirnya membedakan manusia dengan hewan sebenarnya bener. kan. Kita manusia dikasih akal pikiran. Kadang gini loh Mike, ini gue jadi, yuk kita hari ini banyak kemana-mana nih. Tapi menurut gue menarik. Sambil nanti kalau kita ketemu orang lain, kita tanya lagi ya. Iya. Karena menurut gue gini, kadang gue juga punya kepikiran nih. Misal Iya. nih ya, gue tuh kesel sama sesuatu gitu. Terus gue kayak ngerasa kayak, gue hancurin aja apa nih, gitu. Atau gini deh, barang. Gue main game nih. Iya. Main game nih ya. Terus abis main game nih kesel kan, kalah nih. Mau gue lempar kadang sticknya. Tapi kan mikir, kalau Iya. gue lempar rusak. Iya bener. Kalau gue lempar ke TV-nya rusak. Iya. Kan ada orang kalau udah emosi itu kan gak lupa dilempar lah apa dirusakin. Pernah gue lihat itu ada. Iya kan di YouTube apa Karena segala saking macam. keselnya dia sampai banting LED-nya. Kayak mungkin buat orang lain kayak konten nih gitu. Iya. Cuman sebenarnya ketika lo emosi ada hal-hal yang berlebihan yang lo lakuin gitu kan. Cuman yang akhirnya menahan dan menekan lo itu satu, pikiran. Apa pikiran? Alihkan pikiran sebenarnya Iya. kalau misalkan mau kesel terus kita mau kasarnya mau maki-maki orang. Jangan kan Marah-marah. maki-maki ya kayak kita komen-komen negatif di Iya. Instagram aja kan kita harus mikir juga tuh. Setuju. Kalau gue sih lebih memilih untuk kalau gue lagi kesel banget udah aja lah gue alihin kemana gitu kayak gue main futsal kayak. Iya. Dan pengalihan itu sebenarnya nggak salah karena
pada akhirnya ya kita sebagai manusia sebagus lagi sebisa mungkin bisa sabar. Itu. Sabar, poinnya mah sabar. Intinya itu ya. Heeh. Harus sabar. Walaupun kadang-kadang nih gue kadang suka kalau lagi emosi terus ada orang bilang sabar, gue juga kadang suka kesel tuh. Iya. Anjing lu Kayak bisa lu ngerti ngomong aja gitu. Lu bisa lu nyuruh-nyuruh orang sabar tapi gue yang ngerasain kadang itu gitu. emosi. Iya. Balik lagi itu pasti emosi. Itu dia, gue pernah dapat satu quotes dari teman gue. Apa Dia nih? bilang banyak orang yang menyatakan sabar itu nggak ada batasnya. Oke. Tapi menurut temen gue dan menurut gue ini ada benernya juga. Iya. Sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu emosi. Oke. Ini gue setuju sih. Iya kan? Sih. Karena semua agama, semua kepercayaan itu mengajarkan manusianya untuk bisa menahan emosi dan juga bersabar. Itu. Sabar itu gak ada batasnya, tapi kalau ngomongin soal emosi harus dibatasin. Iya. Sampai mana emosinya, sampai mana marah-marahnya. Itu Ya dia. kan? Gitu. Kadang kan kalau udah kesel suka nggak kekontrol kan. Iya, mata gue dari tadi kan lihat kanan kiri. Kenapa sih? Sebenarnya gue tuh ngerasa ini sebelah kita rame banget. Ada kafe sebelah kita. Itu orang masuk ke kafenya kayak seru Iya, banget iya. nih kafenya nih. Ini ada sekretariat PABI. PABI itu apa sih? Persatuan Anak Bandung Indonesia. Gak ada dong, jangan ngada-ngada lu. Bukan itu singkatannya. Kelihatan lah. PABI, gue juga lupa Heeh. singkatannya apa, tapi gue pernah tahu tuh. Gitu. Iya. Ini kondisi jalannya lagi rame banget. Oh, jadi gue keingetan lu ngomongin emosi, ngomongin orang berencana, ngomongin orang sembarangan di jalan gitu ya. Kan kalau nggak salah Bandung ini lagi jadi kayak Gotham City. Katanya. Iya. Sampai ada statement kayak gitu. Ini sampai hari ini kita rekaman siniar di luar nih. Kita tuh masih dapetin berita kalau Bandung itu kayak Gotham City. Iya. Walaupun kabarnya nih Mike, ini kemarin gue baca-baca berita nih. Tahun ini dari pemerintah Kota Bandung mau masang 3.500 lampu di Bandung. Karena kan beberapa ruas jalan, terutama nggak tahu kalau daerah lo ya, suka jadi ya. Iya, Sari Jadi gue. Sari Jadi. Kalau gue kadang pulang juga lewat daerah Buah Batu, lewat yang jalan-jalan kecil tuh lampunya suka pada mati. Nggak Lampu usah jalan ya. Lu nggak usah itu di flyover aja kadang-kadang nggak sebagian ada yang mati. Nah itu dia flyover loh. Flyover Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja. Iya, dulunya Pasopati. Iya kan? Itu aja banyak yang setengahnya tuh nyala, setengahnya enggak. Iya, ya itu makanya pada akhirnya Bandung tuh kelihatan seperti Gotham City. Benar. Silakan kalau lewat boleh. Iya. boleh. Bapak mau ngobrol sama kita, Pak? Mau ngobrol sama kita? Oh, mau nyari makan, silakan, Pak. Semoga bisa menemukan makanan yang enak, Pak ya. Iya. Bandung banyak makanan enak gitu. Iya, Kan cuman itu dia, udah lu nyari makan malam-malam tiba-tiba ada ada motor lewat di trotoar. Nggak usah aneh ya. Gak usah aneh. Dari di Bandung, Jakarta juga sama. Iya. Ya itu karena tadi balik lagi volume jalannya kecil. Iya, agak sempit. besar. Tapi mohon maaf nih kalau yang tadi ya, kalau boleh gue belain nih. Ini kan trotoar luas ya. Iya. Ini jalan masih kosong nih. Ngapain Anda lewat trotoar coba? Ya mau belok, malas belok. Itulah. Iya. Jadi malas diikuti. Iya. Halo gak apa-apa, mau ngobrol dulu gak apa-apa lo. Siapa tuh mau ngobrol-ngobrol sama kita juga. Aduh, lari. Dia kayak mau ini ketemuan jodoh. Iya tadi itulah. Kalau ngomongin soal Gotham City ya. Itu kenapa? Ada yang menarik, gue pengen ngobrol sama itu deh. Iya. Petugas kebersihan. Penyapu jalan. Kayaknya kita ngobrol. Iya. Lihat ada petugas-petugas kebersihan Kota Bener, Bandung. ini rajin banget loh. Ini kalau misalkan nggak ada mereka, jalanan Kota Bandung mungkin tidak sebersih sekarang, Bang. Iya. Ini ada teman kita soalnya si Arki ya, lagi coba nanya dulu. Mau nggak ngobrol? Mau lah harusnya. Gue tuh juga pengen tahu pendapat mereka soal tadi kan gue bilang kan. Iya. Banyak lampu jalan Bandung yang gelap gitu kan. Siapa tahu nyapu jalan malam-malam susah. Ya memang. Kalau petugas kebersihan biasanya kerjanya pagi, Mal. Pagi sampai siang sampai sore. Siapa tahu malam-malam mereka lembur. Ya ngapain juga maksud gue. Lu mah ada aja ya. Malam-malam mau ngapain? Mau nyapu apa? Mau nyapu kejahatan? Oh aduh. Kan superhero dong. Gotham City. Oh dia nggak mau. Padahal kita butuh ya. Iya, dan kita mau kasih yang ngobrol sama kita di siniar di luar ya, itu siapapun yang ngobrol sama kita akan kasih Rp20.000. Iya. Ya, jadi sebagai bentuk terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Dan bentuk apa lagi ya? Ya senang aja sih kita. Bener. Apresiasi lah ya. Iya. Kita ngobrol sama. Kadang-kadang gini. Kita jangan pernah ngeremehin siapapun. Betul. Pelajaran yang kita dapat dari sini. Jangan pernah kita ngeremehin siapapun. Karena siapa tahu orang yang kita remehkan itu adalah bukan orang sembarangan. Kayak di episode pertama. Iya. Siniar di luar. Betul. Kita ngobrol sama anak skateboard yang usianya masih SMP atau SMA gitu kan ya.
Terus episode kedua Kita ngobrol ketemuan sama ini apa namanya anak kuliahan yang jalan-jalan sendirian tapi dari jauh. Itu dia. Terus kita ketemu sama pengamen dikasih juga. pesan sama pengamen. Ada juga pemulung yang ternyata dulu dia kerja di sebuah perusahaan. Iya, benar. Makanya ini siniar di luar nih justru mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita nggak nyangka. Barusan tadi makanya begitu ada teknik minyak ya. Iya. Padahal lewat mau reunian di ITB. Iya. Jadinya kita punya kesempatan buat tahu, oh ternyata permasalahan jalan itu penting. Gitu ITB kan? Katanya kuliahnya susah ya, Mak? Kenapa? Enggak, memang susah ya katanya kuliah. Iya, kabarnya susah. Beneran. Masuknya susah. Mahal juga katanya. Mahal sih enggak? Kan tergantung dari kualitas sih. Masuknya kemana? Oh benar. Gitu. Kalau lo masuknya ke mall mah jelas mahal. Oh iya. Belanja kan ini itu kan. Mallnya ada 23-nya di situ. Wah, Pascal 23 dong. Pascal 23. Tapi gua nggak tahu ya, Bandung sekarang lagi banyak banget mall. Kayak di Majalaya ada tematik mall. Di Majalaya tapi. Lo masih Bandung Majalaya? Masih Bandung, kabupaten. Masih? Kabupaten Bandung. Ya sebenarnya kalau ngomongin banyak mall ya ini sama halnya dengan di kota besar lain di Jakarta. Mallnya banyak. Ya wajar. Surabaya mallnya nyambung semua tuh. Iya. Cuman kalau buat gua kayak Bandung tuh hiburannya nggak cocok kalau buat gua ya. Nggak cocok mall. Cocoknya itu karena kita kan ada di dataran atas kan, dataran tinggi, jadi ya alam aja udah. Kayak saung, tempat-tempat kayak cafe, resto sebenarnya cocok. Iya, bahkan kan sekarang banyak ngobrol. juga. Banyak juga orang yang naik motor lewat di trotoar. Lagi. Satu ya. Lagi. Banyak juga orang yang apa namanya buka usaha, misalkan buka coffee shop aja di Bandung. Mereka nggak mementingkan rasa. Betul. Menurut gua tidak terlalu memperhatikan rasa. Yang penting jualan tempat aja, lokasi. Pemandangan View-nya bagus. Yang penting city view kelihatan gitu. Betul. Nah, itu pada akhirnya di sini tuh dijual itu adalah pengalaman, Iya. experience. Itu dia. Makanya Cuman semakin Bandung itu seharusnya apa namanya keamanan dan juga kenyamanan terjamin, orang makan nyaman di sini. Iya sih, benar-benar. Gitu. Nah ini kayaknya ada pemulung nih Mal. Senang banget Kita- sih kita- Arki. Kita akan coba ngobrol sama. Boleh. Iya. Kita tanya-tanya. Kita nggak pernah tahu Mal. Betul. Dia siapa? Siapa tahu dia Saras 008. Wah, bukan dong. Siapa tuh dia Pak, sebenarnya ada. boleh kita ngobrol sebentar Pak? Boleh? Oke, sini aja Pak duduk Ini, Pak. Pak. Boleh. Aduh, Sini malu-malu. duduk. Kita akan Santai. ngobrol-ngobrol sama. Iya nggak Boleh, apa-apa. boleh. Silakan Begini, Pak duduk Pak. Oke. Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa namanya? Nama saya Bapak Ian. Pak siapa? Pak Ian. Pak Ian. Pak Ian. Iya. Oke, Pak Ian Pak Ian. asli dari mana Pak Ian? Dari Bandung. Dari Bandung asli. Tinggal di Sukajadi. Sukajadi. Iya. Oh, tinggal di Sukajadi malah. Deket sih PPJ. Iya. Berarti Bapak kesini jalan kaki. Naik angkot. Naik angkot. Oh, naik angkot. Jadi gantinya di gudang, salin baju. Heeh. Oh. Bapak udah lama Pak? Maksudnya jadi pemulung udah lama? Oh, hampir 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun, Iya. Pak. Hampir Bentar, 30 tahun. sebelumnya dari dulunya Pak Ian Pernah kerja. pernah kerja. Iya. Itu di pabrik sepatu. Di pabrik sepatu sepatu. Cibaduyut. Bukan yang di Sinangpala itu. Daerah Soreang. Katapang. Katapang itu pabrik sepatu apa kalau boleh tahu? Asia Sport. dulu. Asia Sport. Heeh. Itu produksi sepatu apa? Sneakers Sepatu atau enggak yang Elis dulu Elis. Elis Sugigi Pak? Bukan. Iya. Sepatu. Elis, sepatu ada Elise tuh. Iya, Elise sepatu Elise. Lokal. 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 Lokal, sepatu buat olahraga juga, ya kan, Pak? Iya. Iya ada. Lu tahu? Tahu. Ada Elise, lu cek kalau Gue nggak tahu. ini jadi dia tuh merek lokal, Iya. sama kayak Elizabeth. bukan, Edward Forer. sepatu bola yang lokal. Oh ini Ortuset. Portus 8 gitu-gitu. Coba nih mereknya Elise itu nggak salah biasanya buat bulu tangkis. Iya Pak. Iya. bener, Bulu Pak. tangkis kalau nggak Iya. salah deh. Bulu tangkis lari tuh. Kalau di situ pembuatannya doang, kalau barangnya langsung kirim dari Korea. Oh. Nah, karena gulung tikar 1.600 di PHK semua. Oh tadinya pabrik sepatu jadi pabrik tikar Pak. Enggak, maksudnya Gulung tikar. gulung tikar. Oh ngapain dia gulung tikar Pak? bubar. Bangkrut. Oh bangkrut. Oh saya kirain apa? Saya kirain dari pabrik sepatu jadi pabrik tikar. Jauh deh. Pak Ian 30 tahun jadi memulung di kota Bandung. Apa aja bahasanya mungkin ya yang udah dirasakan, apalagi 30 tahun itu berarti kan dari zamannya Bandung itu mungkin masih belum seramai sekarang. Iya. Sampai sekarang tuh udah rame, jalannya penuh, plat B-nya udah lebih banyak dibandingin dulu. Kalau dulu menurut saya belum ada pendatang ke sini ke Bandung. Belum ada apa? Belum ada pendatang ke Pendatang, Bandung. Belum ya belum terlalu banyak mungkin. Macam letter B, letter Iya, luar iya, belum iya. ada. Cuma warga Bandung aja yang lewat sini. Iya yang kukur Nah, sekarang kan lewat luar, dari luar banyak. Iya. Iya.
terutama kan dari Jakarta. Iya, kan dari banyak Jakarta. Iya benar. Karena deket, karena ada tol juga kan, jadi lebih Iya. mempermudah. Biasanya Pak Ian emang selalu di sini, daerah Sukajadi sampai Dago, atau pernah yang lebih jauh lagi kalau mulung ini? Dari sini, cuma dari sini Cuma aja. daerah sini aja. Jalan paling Unpad di TB ini. Di TB. Oh. Pak Ian, saya mau tanya, ini mungkin nggak semua tahu Pak, nggak semua banyak orang tahu sebenarnya unik-uniknya jadi seorang pemulung nih. Pernah nemuin satu barang yang awalnya kan nanti Bapak cuma nyari paling kayak kardus ya Pak ya, Iya, iya. terus gelas bekas-bekas aqua gitu kan, Iya. plastik-plastik. Pernah nemuin benda yang berharga pisan nggak Pak? Ya paling nemu emas. Mas, Iya, pernah. wah, Gimana Pak nemunya Pak? gimana sih ceritanya, gimana ceritanya Pak? Ya macam kayak di jalan gini nih. Oh, Kayaknya yang putus. anting atau gimana? Kalung. Kalung. Bentuk kalung. Paling dulu mah yang salah 3 gram lah. 3 gram, lumayan. ya 3 gram. Dijual ke tukang yang tukang Iya, tukang emas di itu. pinggir jalan 3 gram. itu yang depan tokonya. Heeh. Pernah. Bapak tahu nggak sekarang harga emas berapa Pak? Kayaknya 5,5. Nah, terakhir Pak yang info yang saya tahu harga emas itu akan tembus di angka 1,4 juta apa 1,6 juta per gram. Per gram. Iya. Emas yang kuning itu. Iya, Mas Kuning. Kalau Mas Bambang agak lebih mahal lagi. Beda dong. Ntar dulu, berarti nemuin emas di jalan, kondisinya memang apa, emasnya putus. Oh, putus. si kalung yang Kayaknya- putus, kalung jatuh. Kayaknya tahu apalah pokoknya. Heeh. Pokoknya putus dari letter S-nya. Oh. Tahu longgar atau apa. Ininya apa pengaitnya? Iya, kayak pengaitnya lepas. putus. Letter S-nya, letter S-nya Iya, iya, iya. putus gitu. Makanya jatuh, ketemu di jalan. Iya. Itu Bapak awalnya ngira nggak Pak? Maksudnya kan banyak juga orang di jalan nemu yang emas dikira emas, nggak taunya kuningan. Iya. Nah, Bapak Nah. awal pertama kali nemu gimana? Iya, kirain saya mah kan kadang-kadang ini mah perak kali Iya. gitu kan. Heeh. Kan banyak yang Iya, itu iya, dulu kan sepuh, emas putih. kuning Iya, gitu kan. iya, Iya, iya. emas Yang putih. putih pernah Oh, nemunya emas putih itu. juga pernah? Iya, kirain saya mah perak. Oh. Pas dicek, Pak ini asli emas katanya. Oh, Kata saya, gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah iya benar. Dulu mah masih dibeli 300 Dulu iya. segram teh. Padahal kan yang emas putih yang kuning Iya. kan mah yang emas putih. Iya, Jadi lebih putih apa mahal. kuning Pak yang bener? Yang Pak? kuning putih. Emas tuh putih apa kuning nih? Enggak, putih emang ada yang putih. Emas putih ada. Kan kalau emas kan bahasa Inggrisnya gold, Iya. warna emas kan. Iya. Nah ini putih berarti white dong. Gold white namanya. Bingung ya Pak ya. Berarti kalau ada orang bilang gini tadi Bapak bilang Bapak mengira itu perak kan Pak. Iya. Berarti kalau ada orang bilang berapa harganya? Cuma 500 perak, berarti mahal dong Pak. Ya kalau perak mah mahal. Tuh, makanya nih ini pengetahuan juga nih. Jangan pernah ngomong cuma 500 perak mahal. Iya. Kalau 500 rupiah baru. Iya Mas, rupiah mungkin bisa dibilang murah. Pak, ini jadi saya mau nanya ke Pak Ian. Pak Ian, ini kan lihat Bandung sekarang kan, apalagi beberapa bulan ini Pak ya. Ini kayaknya dari kemarin tuh rame berita-berita kayak Bandung nggak aman gitu. Bandungnya nggak aman gitu. Pak Ian sendiri ngerasa ini gimana? Pak Ian kalau mulung dari pagi, saya malam. Dari pagi sampai malam atau sampai sore atau sampai siang aja? Dari pagi sampai sore paling. Pagi sampai sore. Jam 5 udah pulang. Nah, Jam 5 udah pulang. Jam 5 sore Pak ya pulang. Iya. Memang udah ada jadwalnya ya. Iya. Kalau malam-malam terus ya keluar kan Pak Ian kan? Dulu mah pernah, sekarang mah kondisi udah Oh nggak iya, Udah enggak ya? karena usia. Kalau boleh tahu Pak, usia berapa? enak. Sekarang 53. 53 Pak. Iya. 3. 70, lahir 70. Sebelumnya bener-bener 5 ini, 53. Iya 53. Iya. Gimana Pak? Bandung malam-malam kabarnya Menurut udah. Bapak ya. Nah, kalau dulu mah macam rawan sih sekarang mah. Sekarang rawan Pak ya. Paling rawan kan banyak tuh teman saya yang meninggal di kolong Cikapayang. Ada Pernah Pak? Iya. Di kolong sorry, Cikapayang? kita perlu tahu maksudnya dia meninggalnya gara-gara apa? Pernah ada yang salah sasaran, itu mah teman saya. Salah sasaran? Iya, yang salah sasaran. Kan biasanya banyak orang Iya, di situ iya. yang pada tidur. Iya. Yang mungkin udah kelelahannya, di mana aja lah kan jadi kalau tukang ini. Nah, dulu pas dengar-dengar pagi-paginya namanya Teh Deden, orangnya Iya. tuh orang Cimenyan. Cimenyan. Oke. Dia itu benar-benar salah sasaran sama anak pang. Oh. Ditusuk ininya Bapak. Aduh. Saya karena dia langsung kan di daerah Cikapayang itu nggak ada yang orang lewat. Iya. Kalau malam dia sampai nyeberang ke sana yang ada Tamawan yang jalan ke sana Maulana Yusuf. Oh, Yusuf Nah dia nyuksuk ke situ mungkin nggak bisa naran. Iya. Iya. Orang 5 kalau nggak salah. 5 tusukan. Kan lagi tidur. Tahun berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Mungkin nggak salah mah tahun 2017. 2017. Iya. Oh, wah. Itulah ya maksudnya. Ya tapi balik lagi ya, kejahatan mah bisa ada dimanapun ya Pak ya. Iya. Bener kata Bang Nabi dulu bilang kejahatan itu bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi kan ada kesempatan. Gitu. Waspadalah ya Iya. kan? Pak, tapi mau tanya juga Pak. Ini banyak orang kan yang sering menganggap remeh lah pekerjaan sebagai pemulung gitu.
menurut Bapak jadi seorang pemulung harus disiplin juga nggak sih? Enggak. Justru ini kalau menurut saya alternatif terakhir ini. Alternatif terakhir. Jalan terakhir Pak ya? Iya, soalnya kan mau cari kerja sini harus ada koneksi ada apa gitu. Udah gitu lagi kan ijazah saya udah nggak ada atau kemana lupa. Iya. Dulu waktu itu kan, nah ceritanya waktu pas ngelamar Asia Sport itu, mungkin orang tahu sedih tahu apa yang 1.600 di PHK, memang dapat santunan. Cuman dari setahun sejuta. Saya dapat 6 tahun, cuma 6 juta. 6 juta zaman sekarang udah nggak cukup apa, modal apa, betul. Iya. Tapi Bapak dulu sekolah, maaf, lulusan STM. Iya. Tinggi STM. Mesin dong Pak? OI. Oh. STM OI dulu. Oh itu apa? Itu yang di Sudirman. Sudirman. Oh. Lebih apa? STM itu mesin, berarti kan sekolah teknik mesin kan ya? Ada otomotif. Sekolah otomotif ya? listrik. Berarti Bapak ngerti mesin dong Pak? Ya sedikit. Sekarang mungkin sedikit lah. Sedikit ya? Iya. Pak, kalau misalkan ada pilihan kerjaan lain Pak, ada orang yang mau nawarin kerjaan buat Bapak nih, Bapak mau nerima nggak? Ya kalau sekarang sih boleh juga sih. Sekarang boleh Pak ya? Dulu kan saya pernah ngelamar di Mansari, cuman di bagiannya malah suruh meriksa doang macam bawa mobil itu kayak kalau ada ban longgar, nah gitu dulu pernah. Cuman nggak lama juga. Nggak lama juga Pak ya. Nah kalau misalkan ada yang mau nawarin Bapak kerjaan ke Pak Ian, kira-kira ngubunginnya kemana Pak? Di alamat saya suka jadi. Nomor telepon ada mungkin Pak? Ada. Boleh disebutin aja Pak nomor teleponnya berapa? Ingat nggak? Boleh. Nomornya yang HP-nya yang itu aja. Iya boleh. 0838 0838 2055 2055 8490. 8490. Ya, kalau dia mau bantu Pak Ian dengan pekerjaan atau dengan kemampuannya Pak Ian juga di kelistrikan juga bisa karena belajar juga silakan gitu ya. Ke Pak Ian. Pak Ian, terima kasih banyak. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama udah ngobrol-ngobrol. Gak apa-apa Pak Ian, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Pak Ian udah ngobrol-ngobrol sama kita. Iya. Baik, kita kasih Rp20.000 buat Pak Ian. Kita punya Rp20.000 buat Pak Ian. Terima kasih banyak udah ngobrol sama kita Pak ya. Ya Pak. Iya. Terima kasih ya sebelumnya. Sama-sama. Bapak sehat-sehat terus. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Bapak punya anak? Sorry. Punya anak 2. Istri? Istri 1. Istri 1. Ada Anak rencana bekerja, mau Pak? nambah lagi Pak? Enggak. Anaknya bekerja Pak? Belum, masih kelas 3. Oh, masih kelas 3, yang kedua masih SMA? Belum, SD. SD? Oh, masih kecil-kecil. Iya. Oh, ya. Kan udah agak alamat sih Iya nikahnya. benar. Iya. Nggak apa-apa. Kita doakan sehat-sehat semua, seluruh keluarga dan juga Salam buat keluarga Pak ya. Amin. keluarga ya Pak ya. Oke, siap. Atur Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ian. Pak Ian, wah udah ngobrol-ngobrol. Udah ngobrol-ngobrol sama kita. Siap. Terima kasih banyak Pak Ian. Sukses Pak. Iya. Pak. Ngobrol-ngobrol sama Pak Ian nih. Seru ya. Tapi gue salut sebenarnya Kenapa? buat pemulung. Gue sendiri kadang nggak tahu ya. Buat gue kayak mereka tuh orang-orang yang menghargai sesuatu yang kecil loh, Mam. Iya, karena balik lagi yang diambil juga kecil-kecil. Biasanya Iya kan. yang banyak orang mengira tidak ada harganya, Tapi tapi ternyata sama mereka bisa jadi ada harganya, Mam. Betul, apalagi tadi ceritanya adalah nemuin emas, Iya. ya kan? Yang kita nggak nyangka-nyangka bisa ya nemuin emas. Tapi ya bener, di jalan ada orang mungkin pakai kalung jatuh, udah keburu jauh, udah lupa juga dijatuh di sebelah mana, keambil gitu kan. Gue dulu pernah kehilangan dompet juga di jalan. Oh gitu. Jadi jatuh kayak dompet gue dan ya udah ya. Balik lagi akhirnya mau berharap kayak ditemuin orang terus ditaruh di kantor polisi kayak nggak mungkin dong gitu. Akhirnya ya udah gue ikhlasin aja. Oh. Yang malas bukan masalah duitnya, Apanya? ngurus KTP. Oh iya benar ngurus surat-suratnya kehilangan Iya, ya. iya. Gue juga dulu pernah sih lagi di jalan, lagi naik motor terus gue lihat, wih ada helm jatuh ya. Terus Pas gue ambil, masih ada palanya, Mam. waduh, gue serem dong. Masih ada palanya. Nempel ternyata orang jatuh. Gue salah tuh. Gue salah. si ada orang jatuh di jalan gitu. Iya. Aduh. Ya itulah tadi kan nemu lagi kan kita mau ngobrol lagi sama orang-orang yang ternyata memang dirasain sama beliau juga sama Pak Ian. Kalau Bandung memang lagi nggak aman. Iya betul. Ya cuman kita harus jaga sama-sama keamanan lah, please lah. Ya. Ini barangkali ada yang suka ngelakuin tapi lagi nonton kita gitu ya. Stop lah. Janganlah, udahlah. Maksudnya cari duit itu emang sulit. Iya. Tapi seenggaknya banyak jalannya untuk memilih yang halal. Iya. Gitu dan gak mencelakakan orang. Masalah gini, kalau yang dicelakainya misal ya mungkin gak juga bener-benerin sih. Yang berada atau yang punya uang ya dimintain uang atau misalkan dipalak gitu ya bahasanya ya. Ya mungkin dia mampu. Iya. Ada uang yang bisa dikasih gitu. Betul. Tapi yang udah yang diminta uangnya ya orangnya buat makan juga susah gitu ya. gitu ya. Sama aja.
sama-sama nyari rezeki. Iya, inget inilah pepatah Indonesia, peribahasa Indonesia bilang banyak jalan menuju Romi. Jadi, Roma. Ya, Romanya Kalau si Romi di Roma. Rafael biasanya. Romi Rafael tuh. Gitu. Iya, silakan Pak. Silakan. Gak apa-apa lewat aja. Jadi ya selamat berkunjung di Kota Bandung kalau misalkan pengen jalan-jalan di Kota Bandung. Tapi jujur ya, gue suka ke Bandung itu lebih suka ke daerah atas. Kayak Lembang. Tapi Karena macet dingin. mau. Macet. Pikir lebih macet ke Lembang. Ya Lembang, Ciwidey tuh udah mulai macet sekarang. Jadi kalau lu datang ke Bandung pakai mobil ya habis waktu di jalan aja. Kalau misalkan lu naik motor ada kemungkinan untuk bisa set kayak. Lebih cepat buat kemana-mana lebih cepat. Gitu. Iya. Ya gue lagi ada sedikit meler pilek nih. Karena kan peralihan musim mal. Iya sih, makanya tiba-tiba padahal semalam tadi pagi gak tadi pagi sih, semalam tuh masih seger-seger. Berarti tadi pagi bangun tuh kayak kenapa jadi meler ya? Iya. Itu gak ada tisu lagi, aduh. Tapi selama lu tinggal di Bandung, berapa derajat yang paling dingin lu rasain? 18 gue pernah deh. 16 gue pernah. 16 pernah? 16 pernah kok kayak AC. Iya memang. Iya. Gue pernah ngerasain minus 14. Minus 14? Itu di daerah Gunung Puntang. Itu mah iya Itu sih. dingin banget itu. Iya. Tuh. Oh berarti kalau lu mainnya daerah-daerah atas ya, mungkin gue pernah dulu di Gunung Tangkuban. apa namanya lagi, bukan Tangkuban Perahu, bukan. Burangrang, Manglayang, Pengalengan pokoknya. Pengalengan. Daerah Pengalengan. Iya. Daerah Pengalengan. Karena waktu itu buat ospek kan. Iya. Malam-malam kan di daerah sana. Dingin Pernah juga gua. tuh. Rasa dingin banget. Iya makanya. Dingin banget. Saking Gitu. dinginnya, gue ngerasain ini dingin dari mana ya? Apakah bener ini dingin gitu? Ternyata pas gue diem, oh iya. Gue Apa tuh? tanya, diem, gue ajak ngobrol diem, ternyata dingin emang. Oh, jadi Nggak bisa jawab. bisa dijawab. Oh Jadi iya. kan Iya. dingin. Betul. Coba. Oh, karena dia cool ya. Cool dia. orangnya ya. Kalau dia sambil dipaksa namanya cool desak. Didesak-desak. Aduh. Ini kita mau ngajak ngobrol orang lagi belum Kita ada yang lewat ya, Bang? mau ada yang lewat-lewat lagi, dia belum ada nih. Ada sih tuh. Oh, ada Lagi ya? mau jalan Karena ke sini sini ya? cuma malu-malu dia. Iya nih kayaknya nih. Duaan. Gak usah malu-malu. Gue sih nggak bisa mah. Kalau kemana-mana jalan sendiri. Harus duaan. Iya minimal ada teman satu yang ngajak ngobrol deh gitu. Oh, tapi kalau sendiri kan tujuannya kan emang karena lo mau kemana atau ketemu orang. Iya, cuman kalau kayak harus jalan nih dari misalkan seputaran Jalan Dago, gue sendirian gitu jalan nggak Iya. bisa gue. Oh, Nggak tahu kayak nggak seru aja gitu, kayak nggak asik. mendingan berduaan gitu Iya. ngobrol ya gitu. Makanya Iya sih. gue kayak ke mall aja, gue paling nggak bisa tuh ke mall sendirian. Oh, gue masih aman-aman aja. Gue nggak bisa. Kalau ada kebutuhan gitu. Iya, nggak apa-apa lewat aja. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol boleh nggak? Nggak mau. Oh iya, tenang kita nggak akan culik, Mbak. Siap. Dia kayak apa. takut banget kita mau nyulik ya. Iya, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Kita Iya, cuma benar. mau, ngobrol-ngobrol aja, siapa Mhm. tahu punya pendapat yang berbeda Iya. atau bahkan punya pendapat yang sama tapi punya pandangan yang beda. Itu dia. Gitu. Ya jangan sampai pandangannya sama, terus pemikirannya sama, Ya. hingga akhirnya apalagi yang samanya itu adalah negatif gitu kan. Oh, jangan. Banyak Jangan. sekarang negatif-negatif mah. Apa contohnya? Contohnya mungkin terlihat positif, Heeh. padahal negatif. Positif padahal negatif. Iya. Contohnya mandi lumpur. Oh iya, itu ya lagi rame-rame ya. Iya, siram-siram. Mandi lumpur. Mungkin Lewat aja Pak, nggak apa. mungkin terlihatnya ini ya mal, ternyata positif kan ya? Iya. Ternyata positif, cuman ternyata di balik itu ada negatifnya juga. Karena ternyata jadi eksploitasi manusia. Dan itu nggak boleh. Gak setuju sih gue itu. Iya, iya, Ya iya. apalagi nyuruh orang tua sampai pingsan kan, wah. parah banget. Itu jangan banget menurut aku ya. Ya Pak, silakan. Ya, Bapak Pak. mau ngobrol sama kita nggak Pak? Oh si bapaknya dia lagi jalan fokus sendirian. dia. Fokus. Orang kadang kalau lagi fokus mal nggak bisa dengar kanan kiri. Oh, Iya. karena dia fokus. Fokus ke depan. Ke depan aja. Masa depan. Iya. Kalau nggak pedulin sekitar namanya masa bodoh. Waduh. Jadi dia cuek orangnya. Iya, bodoh amat. Betul. Ada buku Betul, yang betul. sampai ditulis judulnya adalah 1001 cara bersikap bodoh amat. Nah, tapi kalau misalkan kayak yang tadi ngomongin mandi lumpur, sebenarnya gue juga ada nggak bisa bodo amat. Kenapa tuh? Karena begitu tahu faktanya nih, di luar masalah itu jadi eksploitasi, Iya. ternyata yang dapetin keuntungan dari mandi lumpurnya itu Bukan talentnya, bukan talentnya, tapi ada orang lain, pengelolanya. Entah itu mau Iya. anaknya kayak mau keponakannya, mau cucunya, sebenarnya ya bodo amat sih. Iya. Tapi akhirnya kayak dia tuh yang ada foto-fotonya di mana dia tuh pamer dengan apa yang dia dapetin. Mobil. Sampai gadget ya kan. Wah, ini jadi yang malah kok kita jadi mensubsidi orang buat Itu. yang nggak benar Ya gitu. satu-satunya cara mungkin cara kita untuk membuat mereka kapok ya jangan ditonton. Iya. Kalau gue mau gue report mal.
Lo report? Gue report ya. Kalau gue akhirnya bacakan gue skip sih. Akhirnya gue lanjutin buat lihat. Kalau gue awalnya gue skip, tapi kesini-sini akhirnya kayaknya gue report deh. Gue report sampai gue ancam admin TikToknya tuh. Waduh. Lu kalau sampai nih orang nggak diblok, gue bilang gitu. Gue kena hukuman. Lah malah lu yang dimarahin. Iya. Gimana Lu sih? ngapain kata adminnya? Lu ngapain ngancam-ngancam gue? Ya bukan gitu bro, gue bilang. Kenapa jadi ngobrol sama admin ya? Emang bisa? Suka aneh-aneh. Si bisa tuh ngobrol. Si bisa ngobrol sama admin. Iya. Gitu. Tapi ya itu dia. Suasana Bandung kalau menuju siang itu orang tuh rame-rame biasanya jalan keliling buat makan siang. Iya. Mungkin karena ini weekend, jadi sebenarnya ada yang rame. Dari tadi di belakang kita rame. Karena itu kafe. Iya. Ya kan, jadi bolak-balik orang pada makan siang di belakang gitu. Cuman memang kalau di jalan kota Bandung jam-jam segini itu tuh ini adalah jam-jamnya persiapan. Buat? Ya mereka mau malam mingguan. Oh iya. Kalau punya pasangan. Kalau punya pasangan Tapi bisa sama keluarga. bisa. Kalau punya keluarga. Kalau punya temen juga bisa. Ya bisa. Kalau punya duit juga bisa. Ya pasti punya duit sebenarnya sih. Itu bener. Karena percuma juga. Oh bareng keluarga juga ujung-ujungnya keluar pakai duit ya kan? Lu pernah nggak jalan-jalan nggak pakai duit? Maksudnya refreshing tapi nggak pakai duit. Sebenarnya kalau emang tujuannya meminimalisir pengeluaran itu mungkin. Iya iya. Contoh misalnya gini, gue jalan-jalan nih tapi kita nggak pakai duit gitu kan. Ya udah kita jalan-jalannya cuman jalan-jalan jalan kaki aja. Oh. Karena kalau pakai kendaraan kita pakai duit sebenarnya. Bensin. Iya. Terus juga kalau kita pakai kendaraan Modal intinya modal. iya, jarak jauh segala macam itu juga ujung-ujungnya lapar, Mhm. haus, pengen makan dan juga minum. Itu keren sih. Dan gue juga suka kalau di Bandung itu. Kenapa? Karena biasanya kalau di Bandung itu banyak sekali kendaraan-kendaraan klasik. Nah kita mau ngobrol sama Bapak. Pak, kita mau ngobrol dong Pak, boleh nggak? Sebentar aja. Kita makan dulu. Oh, Siap. Oke, boleh siap kalau gitu. Mereka lagi pada lapar. Jam berapa sih? Iya. Jam makan Siang. Iya Makan bener. siang. Ada lotek Kalipa Apo tuh. Jauh suka dong di sini dong. Iya sih. Kalau di sini mungkin yang terkenal kayak Kartika Sari, itu Kartika oleh-oleh. Kue-kuehan di sini terkenal. Ini terus juga ada apa kopi-kopi lagi ya? di sini juga oke, ya kan? Iya. Sebenarnya makan. daerah Dago itu banyak sekali makanan di sini. Mm-mm. Kalau mau kuliner bisa sekali di sini. Gitu. Bener. Dago tuh apa lagi ya? Harus ke atas sih Harus ke sebenarnya atas, paling, makin iya. ke atas makin banyak Yang apa namanya Iya. acara tempat-tempat lagi Iya. buat nikmatin makan. Di sini tuh ada kalau nggak salah yang terkenal ya. Namanya Dago Panyawangan. Itu di situ. Iya di sebelah Itu kiri. makan udah lama banget. Iya memang. Udah lama banget tuh. Hotel-hotel jadul juga masih banyak. Iya. Nih Donatello di belakang kita. Iya, itu Ini kayak dia merek apa sih sendal kan? sepatu sendal. Sepatu sendal kan Sepatu Donatello. juga sendal, Donatello gitu. Hmm. Saingannya Leonardo. Hah? Leonardo juga. Kok Ronaldo? Saingan lagi Michelangelo. Mohon maaf, itu kura-kura ninja nih. Gue tahu tuh. Sama Itu. Rafael terakhir. Iya. Katanya kalau nggak salah Donatello kalau dia mau beralih ke bisnis makanan jadi donat madu ya. Untung jadi donat Jeko ya. Padahal kalau itu lebih mahal. Iya. Donat madu lebih murah. Antik banget emang. Aduh. Tapi gue sih suka. Suka di Bandung. sini kan. Gak jadi kita juga ada salah satu rumah sakit juga yang bisa dibilang itu udah lama eksis di kota Bandung. Iya. Ya. Namanya Boromius. Wah, bebeknya terkenal. Iya, ada bebek ada sebelah warung bebeknya, kirinya. iya. Iya. Warung bebek Boromius. Orang kalau mau ke rumah sakit jadi bebek gimana ya, sih? ya memang terkenalnya itu salah satunya makanannya. Tapi gue jadi penasaran deh. Gue tuh kadang pengen ngobrol nanti suatu hari siapa tahu ya gitu ya ada yang ngobrol-ngobrol sama kita ya. Iya. Kayak di jalan, lagi jalan itu tiba-tiba ketemu mantannya atau ketemu pacar lagi selingkuh. Bisa jadi. Seru Sering tuh. mal itu mal. Iya makanya kalau ada yang gitu ya cerita Iya. gitu ya seru tuh. Gue pernah lihat tuh di TikTok kalau nggak salah. Iya, terima kasih banyak TikTok. Jadi dari konten ini gue tahu kalau laki gue lagi jalan sama cewek lain gitu-gitu. Berarti kayak di belakangnya gitu ada gitu ya? Iya, memang nggak sengaja kan orang itu kan nggak kenal sama Iya, pasangannya kan. Iya begitu. Ternyata ke-record. Anjir kesian banget. Jadi pelajaran nih Hati-hati buat deh. yang lagi dengerin ya. Iya. Lo Teman-teman. kalau lagi di kafe atau lagi di mall ada orang lagi pegang handphone, Iya. lagi ngevideoin. Heeh. Nah, hati-hati. Jangan-jangan juga di sini sama. Iya. Di sinar di luar. Nah, Ya kan? Lagi ada yang lewat. bonceng siapa nih? Kok beda? Iya. Nah, Aduh. juga kita harus tahu nih kita punya salah apa tidaknya ya kalau kita lagi nongkrong terus ada orang pegang handphone, Heeh. lagi nge-record, Heeh. terus tiba-tiba lu ngerasa takut. Nah, berarti lu lagi ngelakuin Oh kesalahan iya, tuh. bener. Apa gitu kesalahannya? Hati-hati, pokoknya hati-hati di jalan sekarang. Motor-motor klasik, mobil-mobil klasik juga Oh iya, banyak banyak yang mal. lewat ya. Di Bandung tuh kalau lagi weekend. Iya, bener banyak banget. Jadi buat yang
suka sama motor klasik, Vespa atau yang motor tadi itu apa? Itu CB. Honda CB ya? CB Honda 100. CB gitu kan. Gilan. Itu dia dulu tuh ada versi ceweknya. Iya memang. Kan kalau Honda CB kan? Iya CB kalau itu. Atik CB. Atik CB penyanyi tahun 70-an. 80. 80-an. Itu barengan sama Panbers kalau nggak salah ya. Panbers. Panjaitan Bersaudara. Aduh. Ada lagi Tapi kalau ada jadul ya. Bandung banyak artis-artis jadulnya. Oh, kita akhirnya berhasil. Kira-kira ada kita di sini. Iya. Motornya lewat belakang. Memang sih tidak naik trotoar ya. Nggak lewat depan ya. Bener. Tapi kan Cuma tidak di lawan arus belakang, juga lawan Pak. arus. Mohon maaf nih. Aduh. Ini kayaknya kalau divisi apa namanya? Ojek online. Bukan. Divisi jalanan Polda ya. Iya. Atau Di sub. ya. Misalkan lihat podcast kita kelihatan tuh. Bener. Yang langgar jalan ya ada plat Iya. nomornya. Nanti kita akan bekerja sama dengan Disub ya. Iya. Cuman lagi. Udah gitu kita dipantau terus lagi. Iya. Pak Mike, Pak Akmal, boleh gak kalau buat minggu ini jalannya dipilih jangan di Buah Batu? Bisa. Kita sesuai orderan aja lah. Dan coba jalannya yang one way ya. Ya. Kita lihat ada yang lawan arah nggak di one way. Benar. Yang satu arah tapi dia lawan arah. Sebenarnya kalau di one way kelebihannya kita jadi gampang Iya. ngelihat orang yang mana yang lawan arah apa enggak kan. Iya, bener, Karena bener. jalan cuma satu arah. Nah, kalau yang susah nih jalan dua arah. Ada dua gini. arah, udah gitu kita disuruh coba Pak Mike dan juga Pak Akmal live-nya di Pasar Kosambi. Bisa jadi. Jalannya kan nggak ada pembatas ya? Iya. Atau kalau mau coba Mike sama Akmal coba siaran atau mungkin siniar di luarnya, tappingnya atau recordingnya di tol misalkan. Waduh, sebelah mana kita? Tengah juga bisa Ngeri, Mal. jangan di tol di Pasopati aja bingung. Mau di sebelah mana? Kan nggak kita? boleh Mal. Iya sih. Lu tau gak sih kalau flyover tuh nggak boleh dipakai lewat jalan kaki? Betul, sama nggak boleh untuk iya itu berhenti kendaraan. Udah gitu dulu kan sempat rame tuh yang orang-orang pada foto selfie. Iya. Nggak boleh sebenarnya karena berbahaya. Ini kita beneran deh harus kerja sama di Sub kalau nggak Iya. sama polisi lalu lintas. Iya sih. Karena tapi- kita dari tadi ngingetin jangan begini juga. Iya. Dan pas kita siniar di luar, Iya. kita siniar di jalan, Heeh. dia juga nanti kita juga mungkin ke siniar di tempat-tempat ya mungkin Betul. ya unik lah, yang Iya. menarik dan rame lah. Benar. Dan perlu diingat kalau misalkan ada yang nonton di YouTube, kita tidak mengganggu pejalan kaki di sini. Tidak mengganggu. Kita Silakan sudah mau pastikan lewat. gitu. Dan juga kita di sini pokoknya memberikan ruang. Kita memilih jalan-jalan yang tidak sempit. Kita coba cari tempat-tempat yang punya trotoar yang lebih luas. Space-nya pun kita nggak mengganggu Iya. orang untuk lewat. Nah, kalau teman-teman pengen ngobrol sama kita, boleh. Ya, silakan Nanti aja pokoknya. Kalau nanti kita ketemu lagi, Heeh. kita pokoknya setiap hari Sabtu atau Minggu, Iya. kita bakal ngadain siniar di luar ini, rekamannya di sini. Kalau kalian lagi di jalan-jalan di siniar di luar, apalagi cek Instagramnya Siniar di luar. siniar di luar ya, bisa ketahuan kita di mana. Itu dia. Tinggal DM aja. DM Bilang, Mike, Mal, gue pengen ngobrol nih gitu. Boleh, Iya. boleh. Boleh. Nanti akan Kalau kita ajak Siapa ngobrol tahu di sini. pengen terkenal. Iya, atau pengen ngungkapin unek-unek, misalkan contoh, Iya. wah terima kasih banyak nih pemerintah Kota Bandung, akhirnya Jalan Pajajaran sekarang mulus gitu. Itu Setelah berapa tahun? ya. Boleh. Terima kasih Wali kota. Wali kota. Wali Kota Dapuk ya, misalkan ada kota misalnya Iya, satu ada kota di negara lain ada namanya kota di negara Dapuk lain. gitu. Betul. Sudah apa namanya? Sudah Membuat membuatkan underpass. padahal Iya. bukan dia yang buat. Iya. Yang buat gubernurnya. Gimana sih? Bisa Gua gitu. bingung jadinya. Itulah uniknya Indonesia. Betul. Dan yang pastinya kita mau ini dulu aja. Iya. Kita mau sekarang ini kita mau udahan dulu. Ya baik ya. Nanti kita bakal live lagi. Iya. Kita bakal rekaman lagi. Iya, Sidang ngobrol-ngobrol di luar, lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Sambil mencari hal-hal yang seru lagi di Kota Bandung pastinya. Bener banget. Dan nanti kita akan coba untuk bikin siniar di luarnya di lokasi yang berbeda. Di lokasi berbeda. Pasti dong. Kita akan Tapi bikin di yang mana-mana. pasti Dago nih akan selalu jadi lokasi yang boleh dibilang kita akan juga sering di sini. Karena ini termasuk adalah salah satu tempat di Bandung yang jalannya oke. Iya. Ya kan, bagus. udah gitu kita belum nyoba seberangnya. Iya. Kita masih Iya, kan kita belum nyoba di seberang loh. Ini arah turun ke bawah ya. Arah turun, kita arah turun. Kita arah atas. Kita arah atas. Heeh. Kita coba arah turun. Kita coba arah turun dan gitu Boleh. kita bisa Dago itu luas sekali, ada Dago atas dan juga Dago bawah. Kita masih bakal mengeksplorasi jalan-jalan di Kota Bandung, Iya. termasuk ya yang jalan yang lain. Iya. Braga. Jadi iya, kita udah coba yang arah atas, arah bawah. Nanti kalau udah semua, kita akan coba tengah jalan ya, Mal. Waduh, kalau mobil dong ujung-ujungnya. Terima kasih banyak buat semuanya udah nonton Siniar di Luar. Ya. Sampai ketemu lagi di Siniar di Luar selanjutnya. Dadah. Bye. Lewat. Oke.